Halo teman-teman semua, saya Roy Ivan Fidelisa Sugian akan melakukan presentasi pentingnya filsafat hukum dalam ilmu hukum. Nah, dalam presentasi ini yang kita akan pelajari adalah pertama kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya banyak orang menganggap bahwa filsafat hukum adalah sesuatu yang terlalu abstrak, membingungkan, bahkan tidak relevan dengan praktik hukum sehari-hari. Sebagian lagi menilainya sebagai teori yang tidak mumpuni, hanya berguna di ruang kelas atau tulisan akademik, bukan di meja hakim atau kantor pengacara. Padahal anggapan-anggapan ini keliru. Filsafat hukum justru menjadi pondasi paling mendasar bagi ilmu hukum. Ia memberi arah, makna, dan nilai moral bagi sistem hukum yang kita pelajari dan terapkan. Tanpa filsafat hukum, hukum akan mudah terjebak dalam formalisme yang kering dan kehilangan semangat keadilannya. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kita akan membahas mengapa filsafat hukum sangat penting dalam membentuk, memahami, dan menjalankan ilmu hukum secara utuh dan bermakna. Pertama, kita akan pelajari apa itu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum secara filosofi, mendasar, kritis, dan reflektif. Dalam filsafat hukum, kita akan menyelami hakikat hukum itu dengan pertanyaan seperti apa itu hukum, mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum, mengapa orang harus tunduk pada hukum. Berdasarkan pendapat para ahli, seperti Sacipto Raharjo, dia mengatakan bahwa filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Sedangkan Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada 3 bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum, yaitu untuk mencari, menemukan, dan menganalisis hal-hal seperti aspek keadilan, tujuan keadilan, dan aspek kepastian hukum. Nah, bagaimana jadinya jika mahasiswa hukum mempelajari ilmu hukum tanpa filsafat hukum? Yang pertama pastinya akan menjadi teknis dan mekanis, bukan reflektif. Mahasiswa hanya fokus pada bunyi pasal dan prosedur tanpa memahami nilai, tujuan, dan alasan di balik hukum. Akibatnya, lulusan hanya menjadi penghafal undang-undang, bukan pemikir hukum yang kritis. Yang kedua, mahasiswa tidak mampu menilai hukum secara etis dan kritis. Mahasiswa tidak dibekali kemampuan untuk mengkritisi hukum yang tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, menerima begitu saja hukum diskriminatif hanya karena sah secara formal. Yang ketiga, jika mahasiswa hukum mempelajari ilmu hukum tanpa filsafat hukum, maka dia akan lemah dalam debat dan argumentasi hukum. Kenapa? Karena filsafat hukum mengasah logika, retorika, dan kepekaan moral dalam debat hukum. Tanpanya, mahasiswa bisa kaku dan dangkal saat menyusun argumen. Bukan hanya pada mahasiswa saja. Jika hakim tidak paham filsafat hukum, dampak negatifnya akan seperti sering diadukan ke komisi yudisial. Kenapa? Karena putusannya yang kontroversial secara moral meskipun benar secara hukum. Dia juga akan rentan kehilangan integritas dan harga diri profesi hanya karena dianggap sebagai robot membaca pasal, bukan penjaga keadilan. Yang ketiga, hakim akan menanggung tekanan batin jika jangka panjang karena menyadari putusan yang ia buat merugikan pihak yang sebenarnya layak dibela. Bagi pengacara, dampak negatif yang karena tidak paham filsafat hukum antara lain, argumen hukumnya kaku, dangkal, padahal klien itu sebenarnya butuh strategi yang mempertimbangkan etika dan persepsi publik. Yang kedua, terjebak dalam pembelaan teknis yang secara moral atau sosial justru merusak reputasi klien. Yang ketiga, lebih fokus kepada penyangkalan. Dia akan menyangkal ketimbang membangun kepercayaan hakim, jaksa, dan masyarakat, sehingga akan sering kalah di pengadilan dan akan lebih sering berkata hukum tidak adil, padahal dia sendiri yang tidak mampu menjelaskan apa yang seharusnya menjadi dasar pembelaan kepada kliennya. Bagi jaksa sendiri, ketika dia tidak paham filsafat hukum, maka dia akan sering kalah dalam pembuktian, karena dia tidak mampu menunjukkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap keadilan. Juga dia juga akan lebih sekedar melakukan pembuktian pelanggaran pasal saja, seperti itu. Padahal pelanggaran pasal ya seringkali tidak dianggap sebagai suatu bentuk pidana, seperti itu. Yang kedua, jaksa juga akan dicap tidak berempati, khususnya saat menuntut korban atau kelompok yang rentan dengan tuntutan berat. Misalnya seperti
nenek-nenek yang ketahuan mencuri padahal dia sedang sangat lapar. Ya, secara hukum sebenarnya ada aturan bahwa nenek-nenek tersebut dapat dibela gitu kan, dalam keadaan terpaksa. Tapi ketika jaksa tidak paham filsafat hukum ini, dia akan tidak memiliki empati terhadap hal ini. Nah, yang ketiga, dampak negatifnya adalah karirnya bisa mandek karena dia tidak menunjukkan kedewasaan moral yang dibutuhkan dalam posisi strategis. Misalnya posisi sebagai di Kejagung, di Mahkamah Agung dan sebagainya. Maka dia akan posisinya akan di situ-situ saja. Bagi polisi, filsafat juga sangat penting. Tanpa adanya pengetahuan akan filsafat hukum, dia akan sering dilaporkan ke Propam atau Komnas HAM, menjadi sasaran kritik media dan LSM, dibenci warga di lapangan, bahkan ketika dia dalam melakukan operasi hukum yang sebenarnya sah, masyarakat akan menganggap dia itu tidak melakukan prosedur yang benar, dia melakukan pelanggaran suatu keadilan dan hal-hal buruk lainnya. Nah, polisi pun ketika akan menjelaskan apa yang dilakukannya, dia tidak mampu melakukan penjelasan secara logis dan etis sehingga selalu kalah dalam debat publik atau uji etik. Bagi notaris, filsafat hukum juga penting. Untuk teman-teman yang akan menjadi notaris, filsafat hukum harus dipelajari karena ketika notaris tidak mempelajari filsafat hukum dengan benar, maka dia akan sering kehilangan klien berkualitas karena dianggap hanya sebagai tukang stempel, bukan penasehat hukum yang visioner. Dia juga tidak mampu mendeteksi celah eksploitasi dalam kontrak, sehingga malah memperparah ketimpangan hukum antar pihak. Celakanya lagi, notaris bisa saja sering digugat secara perdata maupun pidana karena menyusun akta yang secara substansi merugikan salah satu pihak. Nah, kesimpulan dari pentingnya filsafat hukum dalam ilmu hukum adalah bahwa filsafat hukum ini memiliki fungsi bukan sekedar teori abstrak, ia adalah jiwa dari seluruh sistem hukum. Tanpa filsafat, profesi hukum bisa berubah menjadi rutinitas kosong. Hakim hanya membaca pasal, jaksa sekedar menuntut pengacara, jaksa sekedar menuntut, pengacara hanya mencari celah hukum, polisi menjadi alat represif, notaris hanya mengetik akta. Sementara manfaat dari kita mempelajari filsafat hukum adalah membimbing kita yang sedang mempelajari ilmu hukum agar tahu bahwa hakikat hukum adalah keadilan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum ini sudah adil, untuk siapa hukum ini berlaku, apakah kita sedang menegakkan keadilan atau sekedar mematuhi aturan. Nah, demikian presentasi saya mengenai pentingnya filsafat hukum dalam ilmu hukum. Uh, Izinkan saya mengulang kembali bahwa jika hukum adalah alat, maka hati nurani adalah tangan yang mengarahkan. Gunakanlah keduanya dengan bijak. Semoga kita tidak hanya menjadi penafsir pasal, tetapi juga perumus keadilan. Karena hukum yang tidak berpihak pada kebenaran hanya akan jadi sangkar bagi nurani kita sendiri. Terima kasih.